Oh, ayo, sampean Jose. Loh, ora kono to sing bukaan dhisik to. Ora. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Inisiator Delima Omong Bebas Bang Zen. Dan ini sudah eh, hadir Om Puji. Halo. Halo, Assalamualaikum. Nah, kayaknya kok malam ini akan bicara tentang sesuatu yang berat ya. Digawe enteng wae. Pilkada serentak 2024. Di mana kita semua serentak seluruh Indonesia akan pemerintah daerah masing-masing akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 November. Aku salah apa? Dua 24, delapan Bang. 28 November ya. 28 November 2024 dan saat ini sudah masuk pada tahapan Kampanye. penetapan penetapan calon kemudian kampanye. Nah, mungkin serentaknya pilkada ini baru serentak pertama ini ya, tahun ini ya, secara Iya. serentak. Tahun sebelumnya dengan seluruh hiruk pikuk bagaimana mengatur Kementerian Dalam Negeri ini, saya kira pemerintah pusat juga pusingnya bukan 7 keliling, tapi 30. Kita provinsinya ada berapa sih? 38, 34 provinsi. 34 keliling jadi kepusingannya itu. Kalau 34 mungkin berkurang satu karena daerah istimewa Yogyakarta tidak menyelenggarakan Pilgub dan Pilwagub, tetapi untuk di masing-masing kabupaten kota tentu memiliki eh, kemeriahan yang sama dalam menyongsong pelaksanaan pilkada serentak. Untuk itu, pada malam hari ini kita ingin bicarakan hal yang ringan-ringan saja, tapi mungkin menjadi satu eh, apa pemikiran kita sebetulnya dengan pilkada serentak itu, apakah kemudian pertama apa lebih memberikan semangat eh, demokrasinya itu lebih nampak atau eh, apa sih sebetulnya yang akan dihadapi oleh masyarakat. Tentu pada saat tengah akan melaksanakan pilkada dan juga nantinya konsekuensinya apabila kemudian memperoleh eh, sudah diperoleh calon, ya sudah diperoleh. Kan sekarang ini em, ada ada em, pada saat awal kemudian sudah banyak sekali daerah yang kemudian ini lawannya akan kotak kosong ini. Iya. Lawannya akan kotak kosong sehingga kalau kotak kosong pasti tidak mencerminkan demokrasi yang sehat. Masa sih? Katakanlah misalkan ini ambil saja Sleman. Sleman itu penduduknya ambil saja 1 juta misalkan. Dari 1 juta penduduk dengan em, prosentase pemilih itu katakanlah yang dapat mengajukan atau memiliki hak pilih kemudian katakanlah mungkin 80%-nya atau 70%-nya usia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih, katakanlah 70 atau 80%. Masa dari sekian prosentase itu tidak ada calon yang kemudian bisa mewakili suara em, wilayah tersebut. Sehingga kemudian kita
melihat menerima bahwa kemudian ada keputusan MK bahwa wakil atau calon kepala daerah yang dengan berbagai macam latar belakang, mungkin tidak didukung partai, mungkin juga ada keterbatasan-keterbatasan itu kemudian bisa memiliki eh, peluang untuk maju di dalam pilkada. Nah ini kita, halo, ini ada Om Lubab, ini Tunjung ini siapa ya? Mbak Tunjung tuh ada tuh Mbak Tunjung. Oh, Mbak Tunjung, Mbak Disapa dulu Tunjung. Mbak Tunjung. Halo, ada Om Puji, ada Mbak Tunjung, ada Om Lubab. Ya, monggo ini Pak dosen komunikator politik itu loh Bang, jenengan ki. Komunikator politik, provokator politik kali. Provokator politik apa komunikator politik ya? Untuk memberikan pengantar, nanti teman-teman ini mudah-mudahan banyak yang bergabung sehingga kita diskusi kita akan apa namanya rame gitu dan kita menghindari ini ya Bang ya karena ini kan pilkada dan kita Hmm. masing-masing dari kita ini memiliki latar belakang profesi yang berbeda-beda eh, yang mungkin ada batasan-batasan pada saat apa namanya kita membahas ini. Kita tidak bicara keberpihakan ya Bang Dul ya, kita bicara Oke. tentang hal-hal yang apa dari sudut pandang ilmiah saja dan dari sudut pandang ilmuwan Bang, teori dan dari eh, pemikiran kita gitu. Jadi kita tidak keperpihakan pada calon di masing-masing karena kita posisinya beda-beda ya. Saya di Jogja, Bang Jen di Jogja pun daerahnya beda-beda. Ini Om Lubab ada di Jakarta, Om Puji ada di Kendal. Mbak Tunjung ini ada di mana ya Mbak Tunjung ya? Leman. Mbak Tunjung di Sleman kah? Oh Di ya, Jogja. Oh, di Oh, Jogja. Jogja. Bantul tapi Bantul. Oh, Nah, Bantul. 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 Oh, ini berarti pas iki. Oh, Iya. ora deh. Om 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 Bang Dul ki yo padha, Bang Dul ki KTP-ne yo Bantul iki. Bantul tapi omahe iki kutho ya, melu kutho. Wis Keracetha Yo, pokoknya. Jonge tetep. perlu tak share nih gue anu ki. Perlu nih share nih RT barang ki. Oke, RT kita RW. bicara tentang hal yang ini saja, yang apa namanya keuntungan benefit bagi masyarakat pemilih dengan melaksanaan pilkada serentak itu akan seperti apa? Monggo Pak dosen, kami persilahkan untuk pengantarnya Pak dosen. Oke, matur nuwun. Alhamdulillah, syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jadi sesuai dengan arahan Dewan Suro Delima, Om Flu dan Om Dewa, ini kok Om Dewanya belum gabung nih. Kita bicara pilkada yang ini juga menyangkut kita semua ya. Kita nggak bisa kecuali DIY ya, kecuali DIY yang tidak ada pilkadanya. Karena istimewa. Ya, apa sudah ada kepala daerahnya sejak dulu sampai sekarang. Tidak perlu. Jadi perlu saya sampaikan ketepatannya Mbak Evi ini tadi 27 November ya nanti anunya pelaksanaannya. Jadi dulu sempat itu di apa dijadikan wacana mau maju di September dulu itu. Tapi MK tetap bersikukuh sesuai dengan undang-undang yaitu tanggal 27 November. Dan saya kira kalau kita bicara apa ya hari gitu kalau untuk orang biasa lah ngopo ti joke diundurke kan ya wis padha wae gitu. Tapi kalau diajukan tuh maknanya beda sekali ya. Kalau diajukan di bulan September itu artinya pemerintahan lama ini belum berakhir. Tapi kalau di 27 November itu pemerintahnya sudah baru karena tanggal 20 Oktober besok itu sudah masuk di pemerintahan baru ya sehingga tentu saja nuansanya juga baru ya karena pergeseran politik perpindahan ketua aja berimplikasi ke bawah ya terutama yang kita rasakan di Kendal kan gitu ya di Kendal itu Pak Bupati yang sekarang ini kan dulu sudah pada waktu Pak Golkarnya dulu Pak Airlangga kan sudah banyak endorse itu di provinsi. Ternyata dengan pergantian ketua ini kan jadi endorse-nya dari bawah itu juga ikut berpengaruh ya sehingga
tidak dapat tiket atau tidak dapat kendaraan untuk berangkat. Meskipun di last minute ada yang mau PKB, tapi kenyataannya ditolak oleh KPU karena sudah di luar apa? Karena PKB sudah mengajukan yang lain. Ini yang itu jadi sengketa di mana? Di Bawaslu dan akhirnya ditentukan memang Pak Gibran tidak bisa maju. Nah, ini salah satu dari implikasi perubahan di tingkat nasional. Dan perlu juga saya sampaikan, ini tepatnya saya browsing tadi di 50, 545 daerah. Nah, ini bayangin. 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, Bu Evi. Jadi tidak 37 ya. 34. 37 karena Papua mekar kan. Oh ya, Nah, makanya seingat saya 38 loh kita provinsinya. nah iya, 38 itu kan Jogja kan? Ada Jogja. Ya, Jogja Jogja kan termasuk. enggak. Jadi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Nah, ini dia. Ini adalah pilkada serentak yang pertama. Ya. Jadi kata-kata serentak ini juga membawa akibat yang jauh gitu ya. Katanya sih cuma satu, serentak gitu ya, bareng gitu. Pertimbangannya kan efektivitas, efisiensi kan gitu ya. Bahwa kalau serentak itu tidak setiap tahun atau tidak 2 tahun ada pilihan. Nah, ini yang kena dampaknya lembaga survei ini. Lembaga survei kan sekali tok ini hidupnya setahun ini. Nanti tahun berikutnya sudah nggak ada proyek survei ini. Kalau dulu kan Lumintu kan dulu. Nah, ini Ya, tahun ini itu. di Jogja, besok lagi di mana di Oh, ini nek koyok nek kok nek kondangan makanannya mengalir terus ya. ya Lumintu kuwi Oh, terus. pintu ya. Kalau ini kan sekali, ya sekali hajatan gede wes baru kuwi. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau kita mengatakan ini tahun politik ini ya benar gitu kan. Jadi tahun kemarin kita juga D5OB ini kan ngurusin apa ngomongin pemilu kan sampai 3 kali itu. Memilih kandidat jelang pemilu, setelah pemilu. Ini tambah lagi pilkada ini ngurusin negara terus. Namun demikian ya karena memang tadi Dewan Suronya itu Omflu itu kan ya ngomongin pilkada ning sing enteng-entengan kan gitu ya. Ya. Jadi salah satu clue-nya itu gimana supaya pilkada ini berwibawa melahirkan tokoh-tokoh yang memang betul-betul diterima oleh masyarakat setempat dan juga menunjukkan kompetensi yang penuh lah gitu ya. Jadi ada suatu peningkatan. Kan syaratnya juga semakin diperketat kan dengan apa pendidikan, terus ada juga pengalaman dan sebagainya. Nah, inilah yang diharapkan memang secara normatif kita bisa sih melihat bagaimana kita ngaji tentang pilkada itu dari sistem pemilunya, misalkan gitu ya. Sistem kita ini dengan serentak ini kan artinya bahwa masyarakat itu sekali aja gitu, loh, selama 5 tahun ini sudah nggak disibukkan lagi oleh pilihan-pilihan politik yang hiruk pikuk ini. Gitu. Artinya nanti setelah tahun 2024, ini 2025 sampai berikutnya 2029 itu baru ketemu lagi ada urusan politik. Ya, itu maksudnya bagus lah itu ya. Jadi 5 tahunan hiruk pikuk politik itu. Nah, namun demikian ketika kita bicara serentak itu sistem pemilu serentak ini siap nggak nih? Nah, gitu ya. Siap nggak ini di apa partai politiknya, di penyelenggara pemilunya, atau juga di masyarakatnya, ini kan kalau kita coba lihat dan dalami gitu kan bahwa hajatan-hajatan ini kan alasan ini kayak begini urung rampung gitu loh. Lagi wae kesel mantu toh, pilpres gitu, pilek gitu kayak apa hiruk pikuk iki ono meneh pilkada itu. Nah, sehingga banyak kalau tadi Mbak Evi sampaikan kotak kosong itu salah satunya juga partai sosok ya. Wes timbang mikir angel-angel melu koalisi besar ya wes kono melu aja. Nah, daripada mengkreat sendiri kan gitu. Dari segi tadi resource atau energi ini kan rasanya udah habis kemarin nih. Nah, kotak kosong itu salah satunya juga bukan karena tidak ada calon, tapi sistemnya itu juga sendiri bisa jadi partai-partai yang calonnya bagus itu sudah ikut di
pilihan Wah, legislatif. Ya jadi ya, misalkan jadi anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPRD kota. Ketika dia mencalonkan jadi kepala daerah, itu harus mengundurkan diri. Jadi misalkan Bang Dul, Rano Karno ya, Rano Karno kan jadi itu. Rano Karno kan jadi. Maka ketika dia menjadi apa nih, menjadi calon wakil gubernur di DKI, DKJ, maka dia harus mengundurkan diri. Kemarin dilantik ya yang nomor berikutnya, bukan dia. Nah, bayangin kalau itu di tingkat daerah gitu ya. Begitu wingi rame-rame jadi apa? Nyalek wis keluar sedemikian sumber daya, biaya macam-macam kok mau jago bupati, jago gubernur harus mundur dari situ. Nah, ini kan padahal tokoh-tokoh lokal mungkin tidak tersedia sebanyak tokoh nasional kan. Nah, iya, iya. inilah yang ada kalanya partai politik juga ambil pragmatis aja, ambil praktis aja, wis pokoknya melu koalisi besar. Nah, melu koalisi besar atau ikut koalisi besar itu kan wis pena aja sikit gitu aja. Ya, itu dari segi penyelenggaraannya. Dari segi penyelenggaraan, dari segi kontestasi untuk supaya bisa menjadi kandidat itu kan butuh sumber daya yang besar juga kan. Iya, Nah, iya, bagi iya. orang-orang yang memang politisi tulen, sudah kelas menengah itu baru bisa masuk di situ ya. Dia dengan Percaturannya ya, percaturan menggerakkan seluruh pionnya itu. nah, dia punya sistem tuh Bu. Kalau udah orang sudah Iya, terbiasa ikut kandidasi itu kan artinya dia sudah siapkan infrastruktur baik iya, itu di formal kepartean maupun non kepartean kan gitu. iya, Mesti ini paham lah ya dengan dampingi ibu itu kan titik-titiknya mesti ketok. Oke, iya. apa minggir iki toko iki jaringannya iki mau yudan iki itu mesti ketok lah. Itu tinggal gerakkan aja kan gitu. Nah, Iya, bagi iya. orang-orang yang punya resource tapi tidak punya manajemen campaign, nggak punya manajemen untuk pengerahan massa, itu kan jadi tengok-tengok dong misalnya. Anu, apa besar di ongkos akan sangat besar di ongkos untuk. Nah, itu dia. Oleh karena itu, sehingga kalau memang bukan betul-betul politisi di situ, mereka banyak berhitung lah gitu. Dan Iya, iya. partai politik pun juga nggak mau repot-repot. Ya, lah, dengan adanya atas nama demokrasi dan sebagainya, makalah keluar putusan MK itu yang 6,5% itu, wah rame kan? Berarti ada Hmm. peluang nih kan gitu. 6,5% bisa ngajuin sendiri gitu kan. Dan itu kan ya mepet lah itu. Mungkin waktu seminggu ya itu ya. Iya, iya. Ya mepet sehingga Bu Kusti ini bisa maju kan. Di Iya, iya. beberapa daerah misalkan kayak apa? Kendal itu juga peminatnya Pak Diko bisa maju lagi dengan melalui PKB dan yang lain misalkan Jawa Tengah ya. Jawa Tengah Pak Perkasa itu langsung jalan lah gitu. Ya, Iya. dan DKI ya, DKI juga Pak apa, PDI langsung bisa ngajuin Pramono Anung dan Bang Dul itu. Ya, itulah artinya memang dari segi regulasi pilkada itu di last minute terjadi perubahan yang sangat besar sekali. Nah, dari penyelenggara pemilu saya kira sebenarnya sudah tertata loh. Kita punya KPU pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten kota itu kan wis komplit lah istilahnya. Mm. Nah, cuma karena gawean ini pas tahun ini begitu banyak sehingga kelihatannya juga dari segi regulasi agak membingungkan. Ya, misalkan kayak kemarin ya, kalau kasus Kendal itu kan ya piye ya cara mikir misalkan satu partai itu paginya ngajuin siapa Om Puji kayak saya nganu ya dari apa PKB itu Mbak Mbak Tika, eh Mbak Tika sama Mas Beni. TKB ini nah paginya TKB ini sorenya keluar lagi rekomendasi Diko Yang DPC, ya DPC Diko Ustadz siapa itu Ustaz Ali. tak lali nah itu kan jadi bingung tuh itu mana yang dipakai lah ternyata kan KPU makainya yang pertama nah padahal yang pengennya PKB yang kedua yang dimasukkan kan lewat itu kan sampai sengketanya kan sampai di Bawaslu tuh itu di bawah ternyata putusannya tetap nggak bisa diterima. Artinya memang yang pertama rekomendasi pertama itulah yang diterima. Itu tak delok saka aturan iki ya padha-padha. Kalau ada dua, nah, saya juga nggak tahu peraturan KPU-nya itu kalau ada dua rekomendasi, KPU itu harus konsultasi dengan partai gitu loh. Nah, di bawahnya dipilih yang kedua, yang pertama. Nah, sama-sama kuatnya tuh itu.
Nah, akhirnya kelihatannya KPU daerah Kendal itu ngambil yang pertama. Jadi rekomendasi yang pertama kepada apa? Yang pertama itulah yang dipakai sehingga akhirnya ya tetap tidak ada perubahan. Nah, ini mis nganu ya, apa interpretasi ya pada aturannya. Jangan-jangan saya itu malah geli dewe itu. Jangan-jangan karena PKB ini kan punya 22% ya, Om Puji. Pemenang Pilkada Kendal itu kan PKB ya. PKB Karena pemenang. ada 6% itu jangan-jangan bayangannya dia 3 kali kan, punya kesempatan 3 kan, 6,5 kali Oh, 3 kan dibagi. belum ada 22% gitu ya sehingga Iya, ngajui 2 kan masih sisa. hitungannya itu. Lah ya toh kalau 6,5% boleh ngajuin kan gitu loh. Berarti dia 22% loh perolehannya. Berarti kan Iya, bisa 3 nih. Kalau dihitung dari segi angka. Tapi kan matematis. ini hitungannya kan partai politik. Nah, itulah yang apa jadi multitafsir. Nah, dengan adanya keputusan yang baru itu, artinya bahwa semakin maraklah proses demokrasi. Kotak kosong tetap ada, Bu. Ada berapa belas gitu loh di Indonesia ini. Tetap ya kotak kosong ya. Tetap ada kotak kosong. Sampai detik ini, per hari ini masih ada. Itu bagi daerah-daerah yang minus itu kan daerah-daerah luar pulau yang wis wegah urusan politik itu memang masih masih banyak ya karena koalisi gemuk itulah yang jago ke ya wis liyane ra ono. Itu banyak. Iya lah. Yang em, kita menyadari juga banyak keterbatasan ya, terutama pada saudara-saudara kita yang mungkin tinggal di luar Pulau Jawa dan di luar pulau-pulau besar utama Indonesia, karena wilayahnya banyak yang tersebar di apa namanya kepulauan, misalkan seperti itu memang susah juga ya. Iya. Intinya saya melihat secara tantangan yang akan kita hadapi di dalam pilkada serentak itu adalah adanya tantangan logistik seperti tadi, transportasi dan infrastruktur itu memang benar-benar harus disiapkan. Nah, posisinya kalau yang di luar pulau, teman-teman di luar pulau itu kemarin ya kebetulan saya diklat eh, PIM 2 60 orang itu yang hanya 20 yang dari Jawa, dua Hmm. puluh 25 dari Jawa. Lainnya dari Kalimantan, Ternate, em, Ambon, dari Papua, kemudian itu banyak juga yang mereka menyatakan bahwa em, misalkan terhambat oleh cuaca apa angin barat itu apa sih? Misalkan tidak bisa melaut. Nah, itu posisinya kan memang harus diantisipasi ya. Iya, Karena betul. lokasi-lokasi yang kalau dia sudah tidak bisa melaut dalam beberapa hari ya memang kok terputus ininya Logistik. logistiknya. Kemudian Ya. dari skala keamanan terkait dengan kerawanan konflik lokal ini juga masih ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang ini memerlukan perhatian terkait dengan kerawanan konflik. Kemudian pengawasan tadi sudah ada penyelenggara KPU yang dari pusat ke provinsi ke kabupaten, kemudian sampai di eh, kecamatan, dan pengawasan Bawaslu itu sudah ada di pengawas di desa sampai kepada desa. Tapi tetap juga memerlukan koordinasi yang cukup kompleks juga. Kemudian juga risiko kesalahan penanganan sengketa, kesalahan administrasi, kemudian juga penanganan sengketa ini eh, memerlukan penyelesaian yang cepat dan efektif dalam penanganannya. Nah, ini juga secara SDM mungkin penyelenggaraan serentak ini memberikan beban yang berat bagi seluruh beban psikologis bagi Ya. seluruh eh, penyelenggaranya. Oke. Monggo dengan latar belakang apa yang tadi telah disampaikan oleh Bang Dul, ada Om Puji, ada Om Kubab, ada Om Budi Leksono, kemudian Mbak Laila, Mbak Tunjung, ada Om Unggul. Om Unggul ini siapa sih? Masjid Mujahidin.
Wih. Pengelola. Monggo silakan menanggapi. Halo, Om Puji, monggo Om Puji. Om Unggul kuwi tanggane dhewe ta lali. Sopo? Sopo Om Unggul? Lah sebelah kulone Masjid. Unggul. Unggul. Eh, RW Pitu. sebelah Jalan Pemuda kah? Iya. Oh, anu ya, angkatan 85 ya? Ya. Ya. Oh iya iya iya. Halo Om Oke. Unggul. Ya Ya. monggo Om Puji, kami persilahkan. Sambil menunggu yang lain, eh, apa saya punya undang-undang ini sebenarnya mungkin bisa. Tapi saya sudah titip ke teman wartawan. Loh, Jadi memang apa calon bupati atau gubernur kan sudah berpikir keras ya menyiapkan segala sesuatunya. Tapi saya berpikir normatif saja, terutama kaitannya dengan persiapan penyusunan visi dan misi atau arah yang mau dilaksanakan ke depannya. Nah, itu bisakah ini pertanyaan saya? Eh, Seandainya calon yang terpilih itu tidak bisa dalam perjalanannya tidak bisa melaksanakan atau eh, apa ya visi misinya itu, apakah bisa ada semacam kesepakatan atau perjanjian atau apa yang harus mundur dia karena tidak bisa dia gagal itu. Nah, apakah ada aturan ke sana atau bisa didorong ke sana ya? Biar tidak seenaknya dia membuat visi misi terus hanya untuk nilai jual saja, memberi angin surga saja. Oh nanti kalau saya jadi akan gini 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 gitu. Nah di situ kalau seandainya itu tidak di apa tidak di investment atau paling enggak ya dia harus tahu diri mundur gitu kan. Agar bisa diarahkan ke sana gitu. Biar tidak seenaknya menjanjikan janji sana sini, membuat harapan-harapan yang tentunya nanti itu jadi seorang jadi bohong lah artinya kalau itu tetap melenggang karena dia berkuasa dan akhirnya kalau pembohong kan nanti digigit kambing ompong gitu. Itu aja mungkin yang agak menggelitik saya gitu kan. Di pencerahannya. Ya. yeah. Monggo Bang Dul. Kalau saya me, Duh, iki putuku ini lagi main game. Putuku lagi main game ini volumenya tolong dikecilin ya. Tapi lagi Zoom, Rai. Volumenya dikecilin bicaranya. Nanti masuk ke Zoom-nya Tati loh. Ya. Jadi saya membaca bahwa sebetulnya pilkada serentak itu meskipun dilaksanakan serentak pada tahun 2024, tetapi persiapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu sebetulnya sudah terjadi sejak 2015. Jadi ada 4 tahapan untuk menyerentakkan itu 2015, 2017, 18, dan 2020. Ya, acara serentak itu sudah mulai lakukan pentahapan sehingga sampai endingnya pada tahun 2024 ini dilakukan di seluruh daerah tanpa terkecuali. Nah, mengapa ini dilaksanakan? Karena untuk mengatasi masalah ketidakselarasan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah. Salah satunya antara pusat dan daerah. Sehingga kalau ini memang menjadi roh dari keserentaan yang diharapkan pada saat, kalau saya tidak salah ya, pada saat um, kegiatan pilkada serentak ini dilaksanakan, sebetulnya teman-teman di perencanaan itu sejak bulan apa ya, atau sejak uh, awal 2024 itu sudah membahas tentang rencana pembangunan jangka
eh, RPJMD. D itu pembangunan jangka menengah. Jadi visi dan misi itu saya kira dia tidak boleh keluar dari RPJMD, kemudian RPJMNAS. Harapannya kan seperti itu. Memang mungkin ya pastilah ada dari seluruh atau seluruh seluruh calon itu pasti memberikan janji-janji terkait dengan membangun ketertarikan kepada apa yang menjadi program. Tetapi ini referensi yang saya baca eh, karena keserentakan itu adalah mengharapkan eh, keselarasan RPJMN dan RPJMD, ini ada janji-janji tapi masih dalam kerangka yang masih bisa di apa namanya masih bisa apa dalam kerangka daerahnya itu masih bisa dijangkau gitu. Itu pemahaman yang referensi yang saya baca. Gimana Bang Tul ini? Ya, saya kira ya oke-oke saja. Itu penjelasan yang mengacu pada hal-hal yang sifatnya teknokratis ya. Jadi memang negara kita ini dibangun dengan adanya dulu Bappenas ya. Bappenas itu dulu di tahun Orde Baru itu rencananya penak banget itu ada pelita satu, pelita dua gitu lah. Jangka panjang, jangka menengah. Sekarang juga masih ada. Betul. Nenek mewang nek merencanakan memang weh. Nah, mau kira nulis gampang toh, Bu. Ya, Iya, jadi iya. kita ini punya yang namanya, ini saya mulai dari sini, Om Puji ya. Jadi ada RPJP ya. RPJP itu dulu kan kalau bisa ini jangan sampai nanti setiap ganti kepala daerah nanti ganti haluan ya. Karena panjang itu kan 20 tahunan ya. Tahun. Itu salah satu anu loh. Salah 25 tahun bukan satu sih? kerangka ya. Salah satu kerangka kedepannya itu ada ini loh. Jadi ojo bolak-balik nanti 5 tahun ganti bupati, ganti wali kota, ganti gubernur terus melayu atau sakarepe ora. Ya. Tapi ada guideline yang itu panjang sifatnya. Ada lagi guideline menengah itu yang 5 tahunan sesuai sesuai dengan masa jabatan bupati, wali kota, gubernur itu. Itu kan pendekatan teknokratis ya. Jadi Ya. bagaimana kita melihat yang dulu gimana, sekarang benchmarknya gimana, nanti kenaikan gimana, gapnya di mana itu kan teknokratis. Nah, itu kayak gitu-gitu itu kan rakyat nggak butuh itu. Pemilih ini pokoknya sing cedopo. Jadi, ya itu menarik di Jogja ini, Bu. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang kampung itu. Pak, sing penting sing iso nangani sampah tak pilih. Cetha to. Sing iso seminggu dilantik sampah hilang wis langsung tak pilih. Sing janjeni kuwi. Lagi nak dikonekke karo RPJM, RPJP iki pono ngene kan ini malah kecil banget toh itu. Kalau kita bicara RPJP, RPJM itu kan cara berpikir makro ya, ekonomi makro gimana, environment gimana, eksternal, internal, kekuatan, kelemahan. Ini kan, wes ngeluh lah. Kalau itu dikomunikasikan ke calon pemilih kita, nah, ngeluh, 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 ngeluh. Wes. Yang penting cetok-cetok nanti. Jadi inilah tugasnya untuk menjembat sehingga banyak tuh tim ahli atau tim pendamping atau tim sukses atau tim pemenangan itu ngambil angelnya ya yang orang-orang suka aja, orang-orang yang gampang memahaminya kan gitu. Nah nanti setelah ketika dia dipilih, barulah dialog dengan Bapeda, gimana konversi dari visi misi terpilih ini dengan apa yang dirancang dari RPJP itu. Nah, tapi kalau tim tim sesnya itu bagus, dia pegang RPJM-nya dulu dan RPJP dari apa ini kabupaten atau kota itu, ya. Ya. Dia pegang dulu RPJP-nya ini maunya kayak apa, maka Soalnya kan akan ditagih ya. Soalnya nah kan iya akan kan ditagih kan ditagih. gitu kan. Nah, sehingga dia nggak bisa keluar dari rel RPJP. Nah, terus improve-nya di main divisi misinya dia untuk supaya bisa pemenangan itu apa? Salah satu clue apa? Salah satu simpul kecilnya itu adalah sampah misalkan. Nah, udah sampah di blow up aja kan gitu. Nah, itu beda ya. Itu cara ngetrik untuk bagaimana menarik simpatisan dengan
bagaimana bicara dengan apa pemerintah daerah nanti atau jajaran birokrasi dan jajaran yang lainnya itu beda sekali. Nah, itulah timnya itu kalau bisa ya punya kemampuan sampai ke sana. Sehingga ketika dia terpilih, sudah dikonversi menjadi RPJM. Nah, menjadi RPJM. Kalau dulu kan repot tuh. Di sini sekarang terpilih, sana belum. Nah, nanti kan pusat untuk ke apa instruksi ke bawahnya itu kan, loh ini wis maju gini, gitu nggak ini start bareng ini. Sebentar lagi moga-moga rada bener lah ya. Startnya bareng kabeh ini. Provinsi bareng, kabupaten bareng, kota bareng. Pusat juga bareng. Nah, sehingga nanti trickle down effect atau breakdown berbagai macam program dana itu penak itu. Nah, inilah pendekatan-pendekatan administratif, pendekatan-pendekatan teknokratis itu bagi organisasi penak gitu. Tapi bagi masyarakat yang populer, nah, serak PNAI gitu loh. Yang penting real-real aja lah. Gimana lapangan kerjaan nambah enggak? Ya itu sebenarnya ada di indikator-indikator kinerja utama itu ada juga. Cuma cara ngemasnya untuk apa nih bisa implementasi untuk bisa narik apa pelanggan atau narik konstituen nantinya untuk memilih itu kan butuh seni tersendiri. Iya, iya, iya. Nah, terus kembali ke Oh, pertanyaan ini tim yang bermain itu memang tim 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 ses, tesnya. tim pemenangan. Dan itu tim pemenangan itu memang kemudian juga terbagi kan. Jadi Ya. divisi pemenangan, ini divisi nggawe visi misi, ini divisi lah gitu karena tidak tidak itu pasti akan bergerak di semua apa namanya persiapan seperti itu ya. Oke. Ya artinya setelah nanti itu dikonversi menjadi RPJM, ya sudah itu milik pemerintah daerah. Tidak bisa diimpeach Om Puji ya. Jadi dulu jadi apa saya kira mau turuti tak impeach nih ya ora. Ya karena sudah memilih itu berarti kan sudah setuju dengan visi misi yang ditawarkan. Nah, ketika visi misi ditawarkan itu setelah dia jadi kan dikonversi dengan RPJM yang resmi kan nanti akan diperdakan. Dan itu nanti akan ada turunan-turunan peraturan bupatinya kan gitu. Dan itu sudah melembaga. Ya, jadi kalau pendekatan administratif itu nggak bisa mengimpeach. Ya, yang bisa mengimpeach itu dia korupsi, apa perbuatan tercela, gitu kan? Nah itu bisa itu diimpeach. Tapi kalau administratif itu nggak bisa. Jadi misalkan targetnya ini kurang ini lah kan environment-nya kan berubah. Nah, kami kan merencanakan pada waktu itu 3 tahun yang lalu kan nggak kayak gini. Nah, bisa-bisa aja tuh seperti itu. Kalau pendekatan administratif nggak bisa terus bahwa kita ini nanti yang bupati ini kok mau programming ini saya ingin belanjani, yo diturunkan, nggak bisa. Karena itu sudah dikonversi dalam bentuk RPJM. Nanti RPJM kan ada RKPD kan per tahunan itu. Ada Ya, RKPD dan itu mengacu sana. Nah kalau mengacunya sudah ya sudah. Nah kan gitu aja itu. Jadi tidak ada ya, ya, nah, aturannya mbah ya, aturan anunya ya, aturan regulasinya itu kan nanti DPRD bersidang macam-macam. Kalau di ya, Indonesia negara kita ini butuh 6 bulan kok itu Prof Mahfud kemarin kalau mau impeach itu. Jadi ada sidang MPR, ada ini harus sepertiga yang ngusulin, nanti setelah itu 2/3, macam-macam banyak itu. Tetapi kalau itu malah justru pelanggaran etika, itu bisa cepat itu. Kalau pelanggaran etika terbukti gitu, malah bisa. Jadi ada apa? Ada gerakan dari masyarakat, nanti DPRD bersidang itu malah bisa. Tapi kalau normal-normal saja dalam apa nih, dalam kerangka perencanaan itu secara administratif teknokratis nggak bisa sampai ke sana ke politis. Itu ya. saya kira komentar saya nggak tahu benarnya. Iya, iya. Eh, monggo Om Puji, masih ada tanggapan Om Puji? Eh, memang kalau di apa ya eh, sinkronisasi lah istilahnya dari visi misi ke RPJM itu ya semua itu bisa dihubung-hubungkan semua gitu. Digeret-geret Kira-kira. disambung-sambungin. Nah, itu seperti yang kemarin itu saya dengan tim ahlinya yang terpilih itu itu tidak ada tersurat kaitan dengan memajukan petani itu nggak ada. Adanya UMKM akhirnya dia itu yang tersirat petani itu masuk di UMKM nah seperti itu. Jadi akhirnya dihubung-hubungkan gitu. Nah, kebetulan seperti itu. Jadi ya memang kelihatannya eh, kalau maju ya harus ada tim yang bisa mungkin apa ya ngintip
Ya, betul. NTP-nya ini agar ya itu selaras, tidak hanya wah nanti evakuasi ini setiap apa istilahnya dusun atau apa gitu. Nah nanti kalau itu tidak dilaksanakan sebenarnya kan anggota dewan yang mungkin jalurnya arahnya pendekatannya ke sana ya tidak ke apa administrasinya. Ya terima kasih Bang. Jadi Mm-mm. lebih jelas lah gitu. Ya, ini ada referensi juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah kita ini eh, harus mendukung keikutsertaan Indonesia sebagai bagian dari dunia global yang juga melaksanakan pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Nah, dalam sustainable development sampai tahun 2030 ini ada 17 poin yang menjadi 17 kunci yang menjadi titik penekanan dalam perencanaan. 17 kunci itu adalah tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur. Kemudian nomor 10 berkurangnya kesenjangan, 11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13 penanganan perubahan iklim, 14 ekosistem kelautan, 15 ekosistem daratan, 16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi itu harus ada. Poin tersebut harus masuk di dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi kalau di situ tim sesnya jeli ya bisa mengambil itu kan sampah gitu kan ya, sampah apa namanya, ambil dari poin itu untuk masuk di dalam program apa yang sekarang lagi dihadapi oleh pemerintah gitu. Misalkan kita Sleman tuh menghadapi darurat sampah, lagi darurat miras. Itu kan masuk di apa itu yang dari 17 yang menjadi penekanan itu bisa menjadi poin untuk menarik perhatian para pemilihnya. Saya kira seperti itu. Monggo. Yang lain, Om Om Flu itu Om Flu. Flu, IKN. silakan Om Flu. Tadi kok udah muncul, menghilang Om Flu. Masih di IKN mau di Kendal. Oh, silahkan, monggo, Om Flu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di perjalanan masalahnya nih, masih di Oh, alah. mobil nih. Dirimu di mana ya, Om? Ini aku di KN di Sepaku. Sepaku itu kota kecamatan yang menurut saya ya ngapusi juga ini. Ngomongnya Sepaku tapi bodine pol ya, Pak. Oh, Paku tapi Ines, saya, sak tanpa. Bodine pol ini. Paku Ngomongnya raksasa. Sepaku ya, Sepaku ini Paku raksasa gitu. Oke. Monggo. Mungkin kita urut iki apa pilkada serempak. Pilkada serempak sendiri menurut saya sih bagus lah. Menurut saya daripada kita harus masing-masing daerah ngadakan pilkada waktunya beda-beda gitu kan. Mungkin kalau punya pemerintah pusat kebijakannya punya kebijakan, tiba-tiba kebijakannya baru jalan separuh, ning daerahnya diganti Nanti. diganti apa? Kepala daerahnya diganti berganti nanti kebijakannya berubah lagi kan. Jadi nanti malah malah menurut saya sih setuju nih aku. Bagus. Terus yang kedua dari sisi pemilih. Pemilihnya itu ya mungkin masalah kedewasaan kadang-kadang ya dia terlalu fanatik terhadap yang dijagoin sehingga ya terjadi ya mungkin itu perlu pembelajaran juga sih. Ini perlu diantisipasi menurut saya kalau ada apa terlalu fanatik terhadap jagoannya gitu loh. Sehingga ya moga-moga nggak terjadi anarkis. Yang berikutnya adalah apa kemudahan mungkin ya dari pemilih itu kemudahan-kemudahan apa untuk semua warga itu punya kesempatan untuk bisa memilih gitu loh biar
benar-benar apa benar pilihan rakyat. Itu yang perlu mestinya menjadi itu ya, menjadi apa tujuan target gitu loh saya. Mungkin kalau bisa 100% sempurna itu ideal banget. Tapi mungkin enggak, tapi setidaknya itu menjadi target. Sekarang ini kan targetnya kan jual beli suaranya itu loh yang menjadi, nah itu yang perlu diantisipasi. Dari oke, dari sisi pemilih, terus dari sisi waktu, dari serempak, dari menurut saya cukup bagus lah. Menurut saya apa pilkada ini serempak itu menurut saya bagus karena judul-judul pemilih apa judul-judul pembahasan kita ini pilkada serempak, jadi serempaknya harus ikut nih. Dari sisi pilkadanya sendiri mungkin ya itu tadi ya kalau dilakukan sendiri-sendiri kan menurut saya nanti kebijakannya bisa kepotong-potong gitu loh. Misalnya ini proyeknya dapat bantuan dana dari pemerintah pusat gitu. Ketika data ternyata bupatinya ganti. Itu menurut saya. Sementara itu aja dulu deh. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau satu periode kemudian ganti itu ya memang ya tidak bisa anu ya. Maksudnya em, apa di setiap daerah itu memiliki tantangan dan kekhasan em, masing-masing ya. Kita nggak bisa menyamakan gitu umflu misalkan jenengan posisi di Penajam Pasar Utara ya dengan segala hal yang apa saudara-saudara kita di Kalimantan SDM kemudian sarprasnya yang demikian mungkin berbeda dengan di Jawa gitu. Konstruksi sosial engineeringnya itu beda gitu. Jadi kemungkinan ada yang satu periode kemudian tidak diterima karena berbagai hal sehingga dalam tanda kutip terputus gitu ya, terputus perencanaan. Nah, pasti ada yang seperti itu. Tapi dengan eh, acuan dari pemerintah atau semangat dari pemerintah kita bahwa keserempakan ini memiliki perencanaan ke apa memiliki ingin ada benang merah perencanaan yang nyambung sampai kita kan ada visi sampai tahun 2030 atau 2045 ya kita yang ada 2045. ciptaan generasi emas di tahun 245. 2045 itu kan Ya. kan sudah dimulai dari sekarang ini berjalan gitu. Ya harapannya yang esensial-esensial itu kemudian tidak terputus gitu. Saya kira itu nggih, Pak dosen nggih. Nggih, leres. Nggih. Om Bule kita ada itu Om Bule. Bulek, Om Bulek, silakan Om Bulek. Om Bulek itu posisi di Sukoharjo apa di Semarang ya? Cepiring. Oh, Sepiring. Orang Sukoharjo, orang Semarang, Sepiring. Silakan Om. Apa di perjalanan mungkin. Oh, Tante Lela itu, Tante Lela. Mbak Tunjung, Mbak Laila, kami persilahkan Mbak Tunjung, Mbak Laila. Halo. Nah, ada tak tambahi sing level partisipasi ya. Jadi kalau pilkada ini kan praktek demokrasi yang paling bawah ya. Dulu kan di zaman Orde Baru itu sebenarnya sudah itu menempatkan otonomi daerah di tingkat dua ya. Kalau dulu namanya tingkat dua. Tingkat dua itu kabupaten kota. Terus ada tingkat satu itu provinsi, terus baru negara. Jadi kita dua tingkat kan gitu. Namun pemilu dulu kan asasnya perwakilan, pemilihan perwakilan yang milih adalah DPRD.
Ya, jadi kalau dulu ya pokoknya diatur aja lah gitu ya. Yang penting orang 45 ini cukup kan gitu. Sekarang orang banyak yang milih kan gitu. Jadi langsung, semuanya serba langsung. Dan ini membawa implikasi bahwa masyarakat itu akan disibukkan oleh urusan-urusan politik. Ya kalau dulu kan di Orde Baru itu pengurus partai ya sampainya ya kabupaten aja gitu ya. Kecamatan, desa nggak ada pengurus partai. Jadi mereka apolitis lah gitu. Jadi istilahnya floating mass dulu itu, masa mengambang ya. Masa mengambang itu ya uang kan tak seneng politik kabeh kan gitu ya. Ya wis pokoknya tahu beres aja lah gitu. Ya diurus yang apik piye ya gitu 45 orang itu yang tapi sekarang kan nggak suka ini harus datang ke TPS kan ini kan menyangkut masa depan daerah kita kan gitu. Nah, sehingga apa yang menjadi apa ini namanya kedaulatan rakyat itu memang betul-betul real. Nah, inilah yang sekarang ini menjadi suatu apa dulu kalau Pak Mahfud itu saya lagi rujuk Pak Mahfud ini ada demokrasi itu kan mahal gitu ya. Sehingga kan kalau bisa diefisienkan atau malah dulu itu provinsi nggak usah aja itu ada di wacana. Kalau provinsi itu nggak usah aja kabupaten kota aja yang pilihan karena itu kan esensi demokrasinya kan di bawah. Kalau provinsi ini kan cenderung sebagai pelaksana pusat kan gitu. Dia sebagai apa implementator istilahnya kalau mewakili kepentingan itu lebih banyak kepentingan pusat daripada kepentingan daerah kan gitu. Nah, inilah yang menjadi satu diskurs atau pembicaraan di tingkat parlemen. Tapi kenyataannya tetap undang-undang pilkada tetap ada provinsi, tetap ada kabupaten kota. Nah, masyarakat ini kan semakin ya kita diskusi dulu pernah kan ada pemilih pemilih tradisional, ada pemilih rasional kan gitu ya. Ada pemilih-pemilih yang sekarang kayak tadi itu Evi delok-delok visi misi gitu kan. Kalau dulu ya pokoknya konco dewe ya kan gitu. Pokoknya ini es podo awake dewe ya dipilih kan gitu. Sekarang sudah nggak lagi minimal tadi kan. Sing iso apa ngurusi sampah tak pilih. Karena problem di film kita itu nggak butuh apa dokumen-dokumen yang rumit kan gitu. Yang real-real itu. Dan sekarang kelihatannya banyak sekali apa ya isu-isu para tim tim pemenangan itu yang operasional yang instan-instan gitu loh misalkan salah satunya itu nanti satu RW satu RT 500.000 per tahun. Nah, kelurahan sekian salah satu karena itu memang ya wis diajari toh neng pusat kok tak keimbangan gratis bergizi kan gitu ya jadi apa urusan-urusan yang sifatnya itu menjadi kebutuhan dasar ya plus min lah gitu. Nah itu kan gampang tuh itu ngomongnya. Ngesuk bar kita tak kayak gawean. Nah ini paling gampang tapi perkara kowe tak gawean borak. Nah kalau yang geostrategis apa SDGs, MDGs wah rumit lah itu. Ya maka harus di breakdown menjadi bahasa-bahasa yang bisa mudah dipahami oleh masyarakat. Nah masyarakat ada kalanya juga ya sing real-real gitu loh. Dulu saya itu Bu, ikutan-ikutan itu kampanye-kampanye minggir Moyudan ini di sarunge, ngono wis biasa. Aja, aja, aja rumit-rumit di sarunge, di kerudunge, terus langsung ngono wae, ra angel-angel. Orang yang di kita berdebat tentang kedaulatan suara macam-macam, kono real wae. Di sarunge, di kerudunge, di dastere, wis ngono tok lu itu kopi itu. Tapi itu kan dulu ya, artinya kan mungkin semakin lama semakin penyadaran. Oleh karena itu, kalau saya melihat anu ya, civil society ya, harapan kita ke civil society itu memang besar. Ya, ketika mereka harus banyak berperan. Coba kalau seandainya civil society itu nggak bisa berperan, itu ternyata yo antar lembaga tinggi negara aja kan kayak gitu ya. Ini cepet-cepetan gitu loh. Ini nggak wiki, selip-selipan, sing bener sing ndi gitu. Jadi bingung kan gitu. Ini oleh ora, lho iki jadi oleh, saya kira oleh kan. Nah, civil society itu memang fenomena negara demokrasi saya kira itu kalau akan tegak itu civil society-nya juga kuat. Ya, civil society itu ya harus orang-orang kelas menengah itu kalau istilahnya kemarin kita diskusi sama Budi Santoso itu orang yang sudah selesai dengan dirinya. Itulah gambar demokrasi yang bisa. Jadi kalau masih disarungin, di daster itu ya ora iso ngomong ke demokrasi kayak gitu.
Itu di level-level masyarakat ya. Dan ada kalanya juga kandidat menikmati itu. Nah, kalau menikmati itu kan penak, tuh. Rasa rumit-rumit lah. Tim sesnya itu gampang, wae. Iya, Uncalin iya. daster rampung. Karena kan kalau tim ses itu zero sum game kan. Orang ana kayak tak tokoh iso ya kita kompetisi ya kita nanti kan sama-sama gimana visi kita nanti diterima masyarakat atau enggak itu kan ibu yang dengan kawal itu ngomong ngono. Tapi kan Wahyu Dadap Noyo memenangkan Minggir memenangkan Mayudan itu kan di sana kan kalah menang. Jadi suara apa ora ya kan ngono toh. Ya. Nah, itulah yang ada di lapangan itu memang ada kalanya apa perlu edukasi-edukasi. Nah, di Jogja ini menurut saya malah relatif apa ya, relatif rodok Lebih santun. kondusif ya. Iya, relatif agak santun, tapi kalau di Kendal itu waduh. Aku ini balik nang Kendal ki ya kerasa banget loh. Oh, Itu iya, iya. tak sedulur ki telu ngono aku gitu. Keluarga besar ki telu. Atau pecah menjadi 3. Sing di PKS, sing di PKB, sing di kayak Golkar. Saiki kumpul wis dibagi-bagi wae iki melu mbak kae iki mbak. Angel tau ngono ki. Jadi memang ya kedaulatan kita apa ya memilih itu janjinya kan simpel-simpel wae itu janjinya. Iya, iya, iya. Simpel-simpel wae itu kalau dalam bahasa orang yang apa aktif di pemenangan itu jadi ngalah gampang cara memenangkannya. Nah, tapi nantinya, nah itu perlu perlu adanya edukasi. Dan edukasi-edukasi itu kalau di partai politik ini memang agak repot ya. Ya, jadi memang kalau saya memang menaruhnya pada civil society, ya, karena partai politik itu kan setelah ini coba 5 tahun nggak ada apa-apa ini kan terus apa? Nggak ada kegiatan-kegiatannya. Ya kalau 5 tahun menang gegeringin lagi kan gitu. Mhm. Ya, jadi mestinya kan dia hadir tiap hari, tiap 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 bulan. Jadi orang pengen petani ribut ngurusi apa, mungkin partai politik bisa lewat underbo partai atau apa itu bisa menolong. Orang Ya. yang sopir, kalau dulu kan gitu, setiap partai itu punya underbow, underbow apa ya? Underbow itu organisasi di bawahnya yang dia itu mengurusi bidang-bidang tertentu. Ono sing ngurusi tani, ono sing ngurusi sopir, ono sing ngurusi seniman kan gitu. Mhm. Nah, itulah yang mestinya setiap bulan, setiap tahun itu hadir. Nah, sekarang ini partai itu hadirnya ya setiap ada hajatan-hajatan politik ini. Kalau tidak ada hajatan politik, ya akhirnya civil society, masyarakat itu bergerak sendiri-sendiri. Nah, mian ya ono lah, misalkan pariwisata saya berkembang, nah, ya ono partai saya kan derbonya itu duwe organisasi pariwisata kan gitu. Nah, saya kira sport darwis wis cukup. Orang diurus apa-apa kan gitu. Jadi masyarakat itu mulai mulai gerak sendiri. Bagaimana penyadaran tentang hak pilih, ya. Bagaimana dia itu bahwa memilih itu nanti implikasinya itu ke 5 tahun. Itu kan baru slogan aja. Mbak Ya. Terus rugi 5 tahun ini mau pidato-pidato, tapi realnya kayak apa sih? Kalau itu nanti terimplikasi pada kebijakan orang yang mindsetnya seperti ini mimpin, bagaimana itu kan belum. Nah, ini menurut saya kalau tadi Om Flo menyinggung tentang bagaimana keterlibatan masyarakat itu adalah bagaimana edukasi itu. Edukasi tentang hak dan kewajiban, edukasi memilih itu membawa implikasi yang serius. Kalau salah pilih itu akan bagaimana? Itu kita saya ya tawar wae iki. Ya saya ini contoh ya Kang Merdeka itu punya saya Kendal itu. Pilih Bupati Gonta-Ganti kali masjid ra iso apa jenenge lancar, bludak terus banjir terus ini. Bupati teko, nilai kampung-kampung, wah kasih santunan, Mbak Yu saya itu untuk kendel, Pak kami nggak butuh santunan, butuh solusi. Itu setiap tahun kebanjiran terus kan butuh solusi bukan bantuan. Nanti begitu ada hujan sedikit banjir dan ini banjir. Jadi Gang Merdeka lah ke bawah ke selatan itu pokoknya bupati sing bisa menyelesaikan kali ini dipilih jadi Itu ngono. yang dipilih. Kali masjid normal kembali pilih. Iya, iya. Rasa rasa rumit-rumit. Ya, 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 ya. Nah, itu loh. Ya, Jadi memang, butuh ya, memang butuh betul. hal yang sederhana-sederhana gitu kan. Butuh hal yang Ya. sederhana-sederhana tapi dia itu memang real ya. Jadi kayak kepingin tadi toh di kota ini sebagai sing matasi sampah seminggu resik pilih. Nah, wani Mm-mm. enggak. Ah, ya, wani enggak Ya. tadi ya.
Ya walaupun ya di dalam masyarakat itu juga masih ada kelompok-kelompok yang calonnya piro lagi. Maksudnya misalkan ada 3 calon yang maju, Hmm. 2 atau 3 calon yang maju. Wis engko dhewe njaluk nang calon ABC iki. Nek dhek enggak ya apa-apa ya wis kita terima. Tapi perkara di hari H saya mau milih sopo ya itu urusan beda meneh urusan. Ya. Ya mungkin ya mayoritas ada banyak yang seperti itu. Sehingga memang kejelian dari tim ses dalam pendekatan. Dan saya kira itu memang enggak ini ya Bang Tul ya. Maksudnya bukan hal yang mendadak ya. Ya. Kan kedekatan dengan pemilih itu pasti dibangun secara Ya. psikologis sudah ada dibangun dulu oleh em, apa namanya oleh si calonnya itu. Ada teman, ada satu teman, jangan teriak-teriak tadi lagi, itu lagi Zoom. Ada teman dulu dia di entertain ya. Dulu dia di entertain, kemudian di 2024 ini dia maju anggota dewan dan terpilih. Hmm. Tapi dia menyampaikan bahwa saya sebetulnya membangun komunikasi dengan calon pemilih saya itu sejak 2016 itu sudah apa namanya dia bangun gitu. 2016 sudah dia dekati target-target pilihannya. Kemudian dia apa namanya 2019 istilahnya cek-cek ombak Ya. dia gimana. 2009 2024 dia maju dan akhirnya jadi. Ya. Ini bukan suatu yang instan ya, memang Betul. suatu yang instan untuk targetnya pemilih itu kemudian di dari H itu pasti akan memilih dia itu bukan suatu yang instan. Membangun komunikasi, kemudian juga membangun kepercayaan, trust, itu loyalitas. Ibaratnya misalkan saya apapun yang terjadi, saya pokoknya milih Bang Dul. Walaupun Om Lubab itu mungkin ngasih, aku Kira. nek pilih aku ngene ada janji-janji surga ini nek wis loyalis itu ya pasti nah itu yang susah kan membangun yang loyalis Ya. ini. Eh, nggih. Ya itu Monggo namanya modal silakan. sosial itu. Betul betul betul. Ada modal sosial. Ya, Dia buat jejaring di situ. Kalau jejaringnya semakin kuat ya orang merojoli itu istilahnya kan. ayo. Bahwa antar tokoh itu memang kudunya apal bu itu. Jadi setiap apa jenenge iki titik-titik mana dia berjejaring itu memang apa. Nah itu memang pertamanya ya ilmu komunikasi itu bagaimana membangun opini. Ya. Sekarang ada loh profesi yang betul-betul apa apa memproklamasikan diri sebagai perception engineer. Hmm. Jadi Hmm. dia itu bisa membangun merekayasa persepsi seseorang. Hmm. Jadi nanti ini misalkan Bu Kusti ini mau dicitrakan sebagai apa? Ya Hmm. toh, terus Pak Danang jadi apa? Itu kan kalau orang yang kan bisa itu. Dia kelebihannya di sini, sini nanti pencitraannya modelnya kayak gini, cara promosinya begini, nanti konten-konten kampanye kayak gini ini, wah itu sudah canggih Bu. Ya, ya, ya. Bagaimana membranding orang yang tadinya tidak siapa-siapa menjadi siapa-siapa itu bisa. Itu ada loh anunya apa ada profesinya ya. Ada ilmunya, ada, Eh? dan ada yang melakukan seperti itu memang. Nah, itu dia. Nah, apa ya? Namanya pencitraan branding, personal branding bagi si Mm-mm. akunnya itu memang benar-benar dibangun dan ada yang memang dia khusus ya. Khusus, Profesional, Bu, profesional, ya, betul betul. profesional. Oke. Nah, ini pilkada serentak ini kalau dalam pemikiran saya loh Bang Dul, iki aku Ya. ki masalahnya dudu dudu wong LSM yo. Mungkin kalau pandangannya LSM ki luweh menggigit gitu ya. Ayo, Aku, yo. aku PNS loh, aku PNS gitu ya. Kemudian dari pandangan dari mungkin saya bagian dari masyarakat yang memiliki apa namanya gambaran pilkada serentak itu kalau di pusat misalkan misalkan nih dari pusat itu yang menang 1 2 partai harapannya kan garis merah ke Eh, daerah itu juga sama gitu gitu kan.
Tapi pada kenyataannya, Ya. realitanya kan bubrah Enggak, lagi. enggak. Atau Ya, bubrah tadi kita. ya. Jadi misalkan di atas itu ada partai A dan B menang berkoalisi gitu. Di bawahnya itu Beda-beda. tidak pisah atau ya itu yang kadang-kadang orang berpikir loh ini kok partai ini dan partai ini kayaknya nggak mungkin deh berkoalisi tapi nyatanya ya Bisa. bisa gitu. Jadi eh, 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 apa namanya dari sisi kacamata partai pun serempak itu memiliki persoalan tersendiri ya Bang Tul Ya, ya. ya. Kalau secara politik nggak bisa diorkestrasi, Bu. Daerah itu punya improve sendiri-sendiri, kedekatan sendiri-sendiri. Ya. Ya, orang kan punya punya pertama ya, misalkan ya. Pertama adalah hubungan keluarga, basicnya. Mm-mm. Satu Mm-mm. keluarga itu bisa jadi partainya macam-macam kan gitu. Terus satu apa profesi, apa kelompok-kelompok, dia pengusaha. Jebule kok barengan, iso ki. Nah ternyata kan daerah punya fragmentasi sendiri-sendiri dengan pusat. Ya awalnya dulu kan mau dikimkan semua tuh ini dari pusat sampai ke daerah. Tapi ternyata kan ambyar, nggak bisa. Ya. Nah, Ya. sehingga kan ya dipersilahkan aja, silahkan daerah bisa berimprove sendiri-sendiri. Nah, contoh yang paling nyata bahwa dulu awalnya dikimkan itu kan Banten. Banten itu Bu Airin Rahmidiani itu pun wis tokoh Golkar sejak wis ket biyen lah. Gitu. Dia itu punya basis massa yang kuat di Golkar itu sudah dulu. Keluarganya keluarga Golkar semua. Nah, nggak dipilih kok, nggak di endorse kok. Dia melu Kim tuh awalnya. Sehingga dia jalan-jalan ke Tengku Umar ke Bu Mega itu dijadikan ya. Begitu ada apa putusan MK itu 6,5 boleh itu langsung PDI yang ngajuin. Ternyata Golkar balik lagi. Makanya kayak ono dionekke belum pakai baju merah ngono kayak ya. Udah, loh dia itu Golkar sejak dulu. Lah kok partainya sendiri nggak ngikut, dia ikut Kim Andra Soni toh, Andra Soni yang diajukan. Karena Andra Soni kan calonnya Gerindra kan, calon terpilih, presiden terpilih kan. Nah, padahal real kenyataan di lapangan itu Airin Diana itu paling kuat. Nah, begitu PDI ngusulin dia, ternyata Golkar ikutan juga lah, tambah kuat kan gitu. Nah, ini salah satu contoh bahwa daerah itu tidak bisa diorkestrasi, bahwa gemuk ya apa borongan-borongan yang di tingkat pusat itu di daerah nggak bisa. Dan terutama juga apalagi yang daerah-daerah yang potensial ya di Jawa ini, wah nggak bisa. Ya, nggak bisa. Lah dengan adanya keputusan MK belakangan itu 6,5% itu akhirnya akan muncul ini. Jadi mulai apa? Mulai ada kompetisi lah. Kalau saya lihat di kan orang politik kita ini melihat kan biasanya Jawa ya. Pilkada ini kan senternya Jawa. Jawa adalah kunci kan sejak dulu kan. Banten itu nggak menarik Banten. Es ketok lah. Banten itu wis Airin Diani itu wis di atas angin lah. Nah, kemarin juga nggak menarik lagi sebenarnya DKI. Dulu sebelum ada Pram sama Bang Rano, Bang Dul itu nggak menarik dulu. Lawannya mau apa? Independen, tau, independen dan nggak punya apa popularitas dan sebagainya. Sekarang nggak mending ini dengan adanya PDI mengajukan apa Pram dan Bang Dul itu sekarang udah mulai meskipun dari hasil-hasil survei kalau saya lihat itu kok ternyata masih kuat ya, masih kuat apa Ridwan Kamil. Tapi penolakan-penolakan kunjungan dia di daerah-daerah Betawi itu juga menarik juga itu kalau bisa dikelola itu menjadi anu ya resistensi itu dikelola nanti 2 minggu 3 sampai sebulan ke depan itu bisa dikelola bisa jadi Bang Dul naik juga. Ya karena kalau DKI harus 50% Bu di undang-undangnya. Dia harus menang ada mayoritas lah ya. Kalau di provinsi kabupaten yang lain pokoknya menang aja gitu. Kalau di DKI khususnya itu harus 50%. Nah, ini kan bisa bicara 2 putaran atau 1 putaran. Jawa Barat saya kira nggak menarik. Jawa Barat sudah apa Deddy Mulyadi itu di atas angin semua ya karena belakangan kan PKS barusan kemarin berbenah ini ada Pak Kiai Saeho dengan anaknya Prof Habibie itu kan Ilham Habibie itu kan kalau dia anu wis jauh banget itu apalagi yang belakang-belakang ini dari PDI apa aktor itu JJ Ronald itu ya wis nggak ada suaranya. Nah yang paling rame bisa jadi adalah Jawa Tengah.
Ya, Jawa Tengah ini kan perang bintang kan. Yang satu Mm-mm. bintang beneran yang Betul, tegap betul, Pak betul, apa betul. Perang bintang Perkasa ya. ya. Itu Hmm. bener-bener tuh namanya sama fisiknya cocok gitu. Ya, Andika Perkasa dan kalau jualan itu kan ya kita lihat itu mantep gitu. Ya, mantan apa eh, Pangap kan, Pangap Panglima TNI dan Satunya, satu juga ya, polisi. satunya Pak Lutfi itu polisi ya. Nah, polisi dan kita tapi sudah pensiun semua sih ya secara normatif pensiun. Tapi kan bahasa politik itu kan dibalik itu kan gitu ya. Dibalik itu masih kuat mana nih jaringannya kan gitu. Kalau Pak Lutfi kan dukungan Kimnya kan kuat juga. Nah, sekarang katanya ini dulu mesin partainya kuat, kayak apa nih mendukung Pak apa Andika Perkasa. Yo, yo Nah, yang Jawa Jawa Timur Tengah, Jawa rame, Tengah, Jawa Timur kan Jawa Tengah rame dan nyerempet-nyerempet Sleman agak nyerempet-nyerempet dikit gitu karena ono perbatasan ya. imbase Sleman. Imbasnya Sleman ini wah wes ya. Ya. Imbasnya mesin politiknya agak nyerempet-nyerempet wah. Yes. Tapi ada loh, sekarang hiruk pikuknya nggak kayak dulu loh. Tak delok saiki ning kota kok ya ora ono baliho sing ngar-ngar ya ora ono wis. Ya, Kayaknya mereka sudah nyadar ya, mereka lebih cenderung ke pendekatan warga. pendekatan betul betul Masuk ke betul. kampung-kampung, masuk ke Ya. ini. Iya. Ibaratnya belanja masalah, dekatin warga. Kelihatannya sudah kampanye-kampanye yang seperti itu yang dia Ya. pakai gitu. Lebih kena. Jadi yang hingar-bingar kayak eh, apa kuwi jenenge kayak KW. pawe dan sebagainya nggak efektif juga ya karena di di dalam opini pemikirannya pemilih itu juga Hmm. sudah secara Nggak zaman psikologis ini. juga sudah terbangun berbagai macam hal gitu kan jadi Iya. nggak efektif juga gitu. Nah, Pol Oke, PP enteng, loh. Pol PP enteng gaweane. Pol PP Enteng gaweane. Pol PP Orang apa itu gedung-gedung ke baliho. tapi sejauh ini nggak belum ada sih ya Loh, ada viral-viral gitu tapi yos kita itu bergerak kalau Bawaslu udah ngasih rekomendasi baru kita bergerak. eh, Jadi nggak aku mungkin nganu lah loh, kok. Bu. Lewat Ya. Gamping ya, lewat Gamping Nyun Sewu ya. Kan ya mesti sekolah ning kampus toh. Baliho kosong kabeh. Orang Hmm. ini, orang payu ki piye? Rano isine, mbok tak itu kan 05 lho, perempatan Pelem Gurih iki ana ketoke 5. Oh, perempatan Demak Ijo kae ketoke 3 kosong, ra ono isine. Ora mbiyen kan arep pilkada kan wis do nempel. Ya, ya, Wis ya. entek anune lah, entek dayane. Ya mungkin kue mau salah satu pengaruhnya karena apa namanya simpanan pelurunya yo agak-agak nyerempet-nyerempet ke Jawa Tengah itu tadi ya ya wes. Oke, monggo teman-teman masih ada waktu kita ini tadi Om Budi Laksono belum komentar ya ini ya. Kemudian iPhone 0821 ini apa ya? iPhone 08211 Kuwi Ustad satu. Unggul kuwi lho, Ustad Unggul ki mbiyen tau nyalek kuwi. Iki sapa iki? Oh, Om Unggul ayo Om Unggul. Komentar Tau Om Unggul. nyalek lho kuwi mbiyen. Sekolah partai apa ya Om Unggul? Monggo Partai Om PAN. Unggul. Kami persilahkan Om. Mbak Tunjung, Mbak Laila, kami persilahkan ya Mbak Laila ini kan Heeh. keluarga Iya, kuwi terah kuwi. keluarga terah ini. Nah, Ayo Mbak Laila, kita ingin mendengarkan pengalaman Mbak Laila. Saya tak pendengar manis wae ya. Melu seneng wae, disiar melu seneng. disiarke ning TV Jogja piye ngono. Melu seneng di konco pinter-pinter wae. Timbangan Mbak Laila, anu ini Om iki Mbak Tunjung apa Om siapa ini yang ini tadi sudah buka open mic suaminya, ini tadi. suaminya. Open mic. Monggo Pak Tunjung, monggo kami persilahkan. Tadi komentar kan gitu, tak pendengar manis wae. Kok mendengar manis. Ayolah, Mas Muin. Pak Mas Boy Muin. cek garap gawean kae. Oh, sik ndelok anu apa tanamane piye perkembangane hidroponik apa piye. Mbak Tunjung iki nanggone Sleman kah, Mbak? Bantul. Oh, nang Bantul.
Tapi jenengan intinya ngajarin nang sebetulnya, sana ya? oh, Ngajarin nang. pensiun. Udah pensiun sih. Oh, oke. Bu Evi Oh, ini, oke. Mas Zen, intinya dongnya sampah yo. Itu Itu katanya Jogja itu pinter, banyak orang pintar tapi kok ternyata kok anu ya baru terselesaikan itu piye ya. lakui. Ada. Aku harap komentar kok piye ngono lho rasane. Soalnya aku ki melu dadi Satgas penanganan sampah tapi ternyata nggak sesederhana itu ya ternyata ya. Enggak, soalnya kan orang bilangnya Jogja tuh banyak orang pandai gitu ya. Apa Hmm. cara pengolahan dan sebagainya. Mm-mm. Malah Ya. habis ayam kan yang di mau di Bantul tuh akan dibuat tuh, tapi ternyata kok ya rada dadi ya. Gimana tuh Bu Evi? Masin. TPA, pembuangan akhir. Kadang Sekarang saya kan nggak boleh ada TPA. hmm, masalahnya juga TPA pada ditutup juga ya, kadang-kadang aku kasihan juga orang penarik sampah. Iya. Ya sekeben anu calon-calon yang baru ini bagaimana memikirkan itu. Sampah dan politik kan ngono. Ora politik sampah tapi sampah dan politik. Sampah dan politik Kok sampah dijadikan isu politik kan gitu. gitu ya. Jadi bagaimana sampah itu bukan di apa ya, bukan dihilangkan, tapi isu itu dipelihara biar menjadi apa? Menjadi angel programnya wali kota terpilih kan gitu. Kabeh loh Hmm. Bu, Mbak ini. Semuanya itu di Tegalrejo, di Loro Brajan itu kabeh dong ngomong kayak kuwi. Jadi melu kota iki rasa angel-angel. Sing penting resik Jogja wis pilih. Simple. Kadang kita tuh kasihan ya di kota pun di sepanjang jalan orang-orang juga ya ngawur buang sampah malah di pinggir-pinggir jalan gitu ya, kasihan juga ini. Daerah kita eh, Jogja istimewa gitu. Iya, itu di Yes, depan perumahan tugasnya saya Mbak itu Evi jalan guys. Jalan Nosokro itu selalu numpuk. Padahal ditulisi loh Bu Wisan kuwi. Dilarang Ayo. membuang sampah. Pues tulisannya keras banget tulisan kuwi. Harap Anda jaga kotamu, jangan kotori kotamu. Ini kata-kata itu nggak ada maknanya. Bila kata kehilangan makna, malah tambah meneh mbak yo ning kono. Tahu aku metu saka perumahan to. Ana wong sik arep buat aduan ngene iku mlayu dhek. Kudune ngono tongkrongi. Tak den dia mlayu. Ya kaya dhisik lho, Bang, apa karma kuwi, Bang. Ya Nah, tulisannya alun-alun gede meneh alun-alun lho. Kendal sih kan ono plang tuh dilarang main sepak bola di sini gitu kan. Tambahin siji neh apa sandal-sandal tambah siji di gawang itu. Pelangnya pelangnya di gawang itu Langit di kawang. dilarang main sepak bola di alun-alun kan gitu. Sandal taruh sebelahnya kan dari gawang itu tadi. Main bola di kono. Karma gitu. Cagake nggo bal-balan nggo gawang. Kayak gue bal-balan ke gawang. Ya wis ngono kuwi lah. Jadi masalah sampah memang anu itu rada hampir-hampir mirip-mirip karo banjir lah. Kalau di Kendal itu banjir Ya. lah. Nah, tapi saya pernah Bang Dul main ke Pesanggerahan. Di situ ada tokoh masyarakat yang dia memberdayakan sampah itu malah dia mencari sampah. Jadi jadi bahan minyak. Tapi udah lama banget sebetulnya. Artinya tapi skalanya skala kecil ya. Ya, mungkin kalau itu dijadikan skala besar, jadikan proyek besar gitu, mungkin akan menjadi anu ya. Itu kan kalau niat politikusnya niatnya bagus ya Ya. untuk benar-benar membereskan banjir atau sampah gitu loh. Tetapi kan permasalahannya kan waktu zaman kecil dulu ada istilah gini kan, kalau lihat ada orang licik, curang dan sebagainya, bocah iki kok politik banget ya. Tapi ternyata cara-cara sakit benar juga gitu loh. Jadi politik sampah, sampah politik itu, ya, itu dijadikan dijadikan bahan untuk objek kampanyenya kan. Ya. Perkara realisasinya piye mbuh ora ngerti. Jadikan jualannya gitu loh. Ya. Nah, jadi politik itu memang untuk zaman dulu kita kalau lihat ada anak curang, licik itu, oh, saya kira politik banget ya. Jadi istilahnya kan gitu dulu.
Lanjut. Iya, saya sering Om itu dulu pada waktu kecil itu kan dipolitiki terus kalau kakak-kakak sing anu Politik. dipolitiki, dihapusi Politik. maksudnya konsetar urunan apa tuku bal ngono ta. Kan jenenge bal-balan, urunan tuku bal mau 50 rupiah apa apa begitu rame bocah iki duitnya digo lunga no. Digo jajan ora tukoke bal. Aduh, dipolitiki. Oke. Monggo masih ada. Adakah ini Om Unggul ini loh, Om Unggul halo, halo kita halo-halo belum muncul ini. Om Unggul pengalaman nyalon nyalek nyalek ya, Itu nyalek. pengalaman nyalek. Jadi kalau Kendal itu menariknya menurut saya toh ini loh ya. Kota yang nggak ada perkembangan kayak gitu tapi kok jadi rebutan ya. Kemarin Hmm. tuh hampir 4 loh berarti itu yang calonnya itu. Hmm. Tahu bahwa artinya bupati yang dulu incumbent itu mau lagi. Yang wakilnya ini sekarang mau jadi. Kendal ki sing maju sapa wae to? Loh, yo Bu Mirna itu kan dulu pernah jadi. Hmm. Terus sekarang wakilnya yang sekarang itu maju. Hmm. Terus DPRD provinsi kayak Mbak apa Permata kuwi sama anu DPRD provinsi ya maju. Tiga ya, tiga. Meh 4 tuh, hampir 4 tuh kemarin Pak Diko maju lagi Oh Pak sebenarnya. Diko maju tapi nggak anu ya. Karena nggak rekomendasi dari PKB itu kan 2. Hmm. Yang pagi untuk Pak apa nih Mbak itu Permata itu Mbak Anita Beni. Yang siangnya keluar lagi rekomendasi untuk Pak Diko. Jadi KPU milih yang pertama gitu kan. Jadi satu partai iso nggawe surat loro loh Bu sekarang. Itu hanya ada di kita loh. Kok yo mau pernah ngerti loh, iki wis tak kayak iki tak kita gawe menan. Mungkin Lah, saya kita tanda tangannya scan-scanan ya bisa. lah bola enang gitu. Atau jangan-jangan dia ngitungnya 22%. Kan 22% iso telu. Itu DPP Bang, DPP yang Mbak Tika Beni, Ah, di KB ini. dan yang Pak Diko itu DPC Oh, rekomendasinya. loh, Rekomendasinya yang ya. menang DPP no, Seh. Ya iya, akhirnya menang DPP. Lah iya. Tapi kan masa sih pengetahuan itu nggak dipunyai oleh seorang ketua DPC kabupaten loh. Lah mungkin wis. Nah, no. Berarti kan Nah, sengaja kan ya berarti ada mbok menawane kan ngono toh. Siapa tahu ada peluang kan gitu paling. Ya itu politik. Ranahnya politik bukan ranahnya hukum. Oke. Oke, monggo. Ranahnya itu kebal ya. Ya. Ranahnya itu kebal ya. Nggih, nggih, sampun Bu Evi kadosipun pun jam 9 iki. Ya. Nggih, monggo merangkum Pak Pak dosen. Alah, wis ora usah ono rangkum-rangkuman orang. Ya. Ya, Sampeyan harusnya dirangkum biasanya menyimpulkan nak ning ngendi kan ning Gunung Sempu kan ayo disimpulkan. jadi harapan kita ini pilkada serentak ini sebetulnya apapun pilkada itu harapannya kan kalau masyarakat itu memperoleh pimpinan yang bisa menjadi itu tadi memenuhi harapan masyarakat. Jadi persoalan-persoalan, isu-isu yang muncul di masyarakat ini bisa diatasi oleh calon pemimpin yang kemudian akan jadi pemimpinnya di wilayah tersebut. Sehingga pertarungannya memang saat ini ya apa benar-benar ini ya benar-benar karena semakin ke sini masyarakat itu sudah semakin memahami cara apa peta permainan ataupun lika-likunya pilkada nanti akan seperti apa. Dan mungkin bisa jadi loh, karena pilkada serempak ini tadi
akhirnya sebetulnya ada apa batasan-batasan secara psikologis mungkin batasan-batasan yang kemudian menggiring em, baik calon maupun masyarakat itu untuk apa ya karena ini kan berebut pengaruh itu kan sebetulnya bukan hanya dari si calon ya. Jadi ada banyak banyak silang sengkarutnya pion-pion yang bermain di dalam pilkada itu. Dengan serempak ini ternyata mungkin ya, mungkin kalau itu memangkas banyak hal. Jadi mungkin juga jaringan-jaringan yang selama ini mungkin dalam tanda kutip bermain di dalam pemenangan-pemenangan kepala daerah di berbagai tempat, akhirnya kan dia harus konsentrasi nih. Saya konsentrasi di jaringan ini saja gitu. Karena ternyata setelah kita amati benang merah dari pusat ke daerah pun itu tidak bisa menjadi jaminan ya. Karena kondisi-kondisi di daerah itu masing-masing memiliki kekhususan-kekhususan. Jadi kita semua berharap kepala daerah yang terpilih di daerah kita masing-masing, di Sleman, di Bantul, di Kota Madya, di Kendal, di mana lagi nih? IKN itu mana? Penajam Pasir Utara. Om Lubab, eh, PLT, PJ Bupati nih Penajam Pasir Utara ini kemarin diklat PIM mbek aku. Diklat PIM Ora kenal aku. Pak Zainal itu. Ora kenal aku, ora kenal. Itu bareng gitu sama saya. Jadi kita harapannya ya semua akan memperoleh pemimpin yang mendekati ideal harapan dari masyarakat masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih untuk kebersamaan kita membahas Pilkada serentak di 2024 ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan Zoom bersama pada 5 Omong Bebas di episode berikutnya. Nathan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi sudah wabarakatuh. bergabung. Nah, ini mungkin untuk